Oke guys ya, kembali lagi bareng gue Serbaguna TV. Jadi kali ini gue bakal bikin konten guys ya. Konten terus ya guys ya. Jangan sampai lupa buat subscriber yang penting guys ya. Jadi gue bakal bikin game yang bikin kita ingat masa kecil guys ya. Part 3 nya kan guys ya, created by gue kan guys ya. Jadi gue udah kasih nanti di setiap part nanti gue bakal kasih link di description ya kan guys ya, buat yang mau download gamenya by Play Store, bisa Android, iOS. Ya kan ini khusus Android, iOS ya kan guys, yang gue kasih linknya nanti. Kalau PC kalian bisa coba sendiri dengan apa kayak terserah kalian ya kan guys ya. Nah kita langsung ke game. Jadi sini ada Kaze del Swag guys, ada permainan video puzzle ya kan guys ya, yang cocok dengan mungkin dibuat oleh studio Amerika Raptisa Games ya, bukan oleh Pop Games, dinamai dari football multi-warna di mana game berputar ya kan guys ya. Dia main disajikan dengan papan kalian dan fishball multi-warna yang seperti Kaze mencocokkan 3 atau lebih dari Kaze bermana. Tambah menghilangkan Kaze dan papan dan Kaze barang untuk jatuh. Kaze dapat dicocokkan dengan garis vertikal atau horizontal atau berbentuk huruf L ya kan guys ya. Bentuk dan kubus Mega Kaze juga memiliki fitur dalam permainan mengambil 4 kotak dari grid, mencocokkan dengan Mega Kaze memberikan lebih banyak poin kepada pemainnya kan guys ya. Jadi gerakan dia ya kan guys ya. Jadi itu gerakan dilakukan dengan menyeret baris dan kolom membungkus saat diseret dari grid. Teka-teki di sebelah kiri muncul kembali di kanan, atas muncul kembali di bawah dan sebaliknya kan guys ya. Ini pembungkus dari grid dapat menjadi sumber kesulitan karena beberapa gerakan mungkin mengharuskan main penyeret kayak dari tepi ke tengah, ke tengah ke tepi. Jadi dapat kan guys ya. Mata eliminasi Kaze terbang ke dalam dari sebelah kiri papan. Jadi kayak di kiri itu kayak ada tabung kimia gitu ya guys ya, untuk menemukan poin sampai penuh baru kita bakal menang. Level berakhir dan poin ya kan guys ya diberikan. Itu kalau level casual atau yang biasa itu 1000 kali sampai 10.000 kali. Kalau yang expert atau yang sulit 2000 kali hingga 20.000 kali ya kan guys ya. Jadi kita, nah ini gravitasi ke seluruh grid ada ke bawah, teka-teki baru muncul dari atas ya kan guys ya. Mode permainan lainnya melibatkan speed Kaze di mana pemain memiliki batas waktu ya kan guys ya. Nah jadi maksudnya tuh kayak memiliki punya waktu. Kalau Kaze itu buat kalian latihan ya kan guys ya. Jadi dia tidak memiliki skor atau waktu ya kan, dia kayak main santai aja dan main. Dan Kaze itu mainannya menggunakan pola ya kan guys, sudah ada berbentuk pola-pola, kalian tinggal menyelesaikannya. Berbagai piala juga diberikan untuk pencapaian permainannya, termasuk kas bomber untuk meledakkan 1000 puzzle Kaze dan Space Master untuk membersihkan level di speed Kaze tanpa mendapatkan kunci. Nah ini adalah logo Kaze ya kan guys ya, logo Kaze ya. Ini ada logo Kaze untuk kita ya kan guys ya. Jadi buat kalian yang nanti mencari tag, gue udah tulis tagnya di description. Dari kita selanjutnya ini ada Dynamite Deluxe ya guys ya. Dynamite adalah game PC yang dikembangkan oleh Raptisa Games juga ya kan guys ya, dan bukan oleh Pocket pasti sama. Gameplay ini sebagai besar mirip dengan seri puzzle bubbles ya kan guys ya, yang meledak jika menemukan warna yang sama dan banyak, tapi mungkin beberapa perbedaan unik ya kan guys ya, pasti punya perbedaan. Sini ada 4 mode game ya kan guys ya, ada Endless, Jump, Fossil, dan Time Trial. Nah ini yang pertama ini ada Endless atau puzzle tanpa akhir. Deretan turun berbagai warna turun dari bagian atas layar. Pemain harus menggunakan ketepel ya kan guys, jadi ada ketepel kayak untuk menembak pasokan turun. Mereka harus diri ke atas ketika 3 atau lebih turun dengan warna yang sama atau cocok, mereka akan meledak ya kan guys ya, kayak yang game bawah tadi. Jika masuk turun ke bagian bawah layar akan terlalu bawahnya guys ya, misalnya udah turun terlalu bawah, nanti akan ada alarm berbunyi, berarti kalian harus meledakkan. Akan memiliki 3 detik untuk memecahkan turun yang mencapai bagian bawah atas seluruh layar akan dihancurkan oleh kaki mama Brontosaurus dan game akan berakhir akan guys ya. Nah jadi ini ada versi penjelasan panjangnya. Jadi gua bakal
kasih waktu kalian untuk baca, karena kalau gua baca bakal panjang banget ya kan guys ya. Jadi gua bakal kasih kalian waktu baca lama ya kan guys ya. Jadi kalian bisa baca, gua kasih waktu dalam video ini agar dapat kalian baca ya kan guys ya. Dan kalau kalian baca penjelasannya biar semakin jelas tentang game ini ya kan guys ya. Gua kasih waktu yang soalnya gue juga tahu nih ya kan guys ya, untuk membaca ini pun juga kalian butuh waktu lama, apalagi anak-anak gak mungkin bisa cepet-cepet ya kan guys ya. Langsung saja kan. Oke guys ya, udah cukup lama. Jadi kalau kalian mau baca tinggal diulang aja kan guys, tinggal dibalik penjelasannya ya. Bisa kalian memundurin aja waktu ininya ya guys. Jadi kita langsung aja ke penjelasan selanjutnya. Nah ini tuh jadi ada game tadi stum ya, atau diinjak ya kan guys ya. Jadi ini susunan puzzle muncul di layar ya kan guys ya. Tujuannya adalah untuk menghapus pengaturan dengan menembakkan telur yang cocok ya kan guys ya, dengan warna yang sesuai di sebelahnya. Namun setiap telur yang ditembakkan pemain akan meningkatkan meteran kemarin Mama Bronto ya kan guys ya. Setiap kali meteran penuh, Mama Bronto mendorong puzzle ke bawah satu tingkat dengan kakinya, membuat papan lebih sulit dicapai. Ada 30 puzzle yang terinjak, dan setelah menyelesaikan semua 30 level 31 akan memulai puzzle dari awal. Jadi tiap level akan mulai dari awal lagi ya kan guys ya. Nah ini ada mode fosil atau fosil. Sepotong fosil dinosaurus dikelilingi oleh telur, dan pemain harus menembak telur yang cocok untuk mematahkan potongan itu dan menambahkannya ke koleksi fosil. Jadi nanti di sini tuh ada koleksi fosil ya kan guys ya, yang nanti kalian akan dapatkan jika kalian menyelesaikan di mode fosil. Lengkap ada 15 fosil masing-masing, memiliki 3 fragmen. Jadi kan pertama pasti dapat 1 fragmen, terus main lagi 2, 3 sampai jadi utuh tuh fragmennya, dengan total 45 level dalam mode ini, seperti Endless Puzzle ya kan guys ya. Jika tuh dapatkan fosil mencapai bagian bawah layar, maka akan menghancurkan layar dan pasti ada alarmnya, jadi permainan akan berakhir. Nah di sini waktu dicoba ya kan guys ya, atau time trial. Jadi susunan tower multilapis ya kan ya, dengan metode mudah 30 baris dan 7 warna dalam mode normal, dan 15 dan 9 warna dalam mode ya kan guys ya. Harus dibersihkan ya kan guys, yang mana waktu itu jika ada 90 baris ya kan. Coba tambahkan dulu untuk membuat baris ke 91 yang cepat sebagai gantinya. Beda dengan game lain, game ini tidak memiliki batas waktu ya kan guys ya. Sebagai gantinya ini membuat catatan 5 coins tercepat main di semua kesulitan. Dan terkait ada version atau versi. Ada 2 versi Gemini, versi web berbaris Java Applet, dan versi yang dapat diunduh disebut Dynamite Deluxe. Dynamite mencakup grafik yang disempurnakan, soundtrack musikal, landscape, kemampuan yang menggunakan sound tinggi, dan khusus porno untuk semua mode permainan akan guys ya. Dynamite Deluxe tersebut dibeli baik dari situ ke pasar atau melalui Steam ya kan guys ya. Nah jadi di sini ada logo Dynamite Deluxe ya kan guys ya, bisa kalian lihat ya kan guys ya, by PopCap, jangan lupa ya. Oke, jadi kita langsung ke video selanjutnya aja. Yang selanjutnya ya. Di sini tuh ada Astropop ya. Astropop ada, jadi ini penjelasan dari Astropop yang agak lumayan panjang. Jadi gua kayak tadi bakal kayak
memberikan waktu kalian untuk membaca lagi penjelasan dari Astropop. Minimal gua kasih tahu Astropop itu kayak balok-balok gitu ya kan guys, yang dihancurkan dengan warna yang sama. Jadi kayak hijau-hijau, kuning-kuning, biru-biru, biru merah, biru muda ya, semua warna sama. Dan jika kalian memiliki banyak karakter ya kan guys ya, untuk memenangkan game ini cowok dan cewek dengan memiliki kekuatan masing-masing ya kan guys. Jadi itu singkat kecilnya. Jadi gue bakal kasih waktu untuk membaca. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini waktu kecepatan, kalian bisa memundurkan kayak tadi, memundurkan kembali untuk kalian bisa membaca ya kan guys ya. Jadi kan lumayan tuh, saya kasih waktu baca yang juga lumayan. Soalnya kalau nanti videonya bakal terlalu kepanjangan ya, kayak yang pertama, aduh itu apa lagi akan guys ya. Jadi minimal gua kasih kalian untuk singkat aja kalian baca. Oke ya guys, kita udah lanjut aja ke selanjutnya. Ini game yang namanya Big Money guys ya. Big Money ini adalah tuh game puzzle ya guys ya. Jadi ini walaupun dalam bahasa Inggris, buat terjemahan aja ya. Jadi itu kayak dia puzzle video game yang dibuat oleh PopCap ya kan guys ya. Jadi kayak kita harus samain gitu ya kan guys ya, uangnya yang ini sama yang ini yang sama, jadi karena semua sama ya. Jadi banyak warna ya kan guys, jadi kayak kuning sama kuning, koinnya hijau sama hijau, biru sama biru. Jadi ini banyak juga mode dan kalian bisa baca ya kan guys ya. Kalau kalian tidak tahu artinya, kalian bisa kalian bisa mencari pengertiannya by Wikipedia ya. Terus kalian bisa terus ditranslate ke Google Translate ya. Jadi kalian ini sama kayak Collapse ya, atau yang game-game lain yang menyamakan koin kuning dengan kuning atau bubble skalanya ya kan guys ya. Ada strategi mode di sini sama puzzle mode ya. Strategi mode itu diselesaikan dengan jeruk-jeruknya. Kalau puzzle mode harus kelarin semua koin-koinnya ke sini aja. Nah, jadi gue udah kasih setiap logonya yang bisa. Jadi ya selanjutnya udah Rocket Mania, Rocket Puzzle ya kan guys ya. Jadi di sini Rocket Mania itu jadi kayak ini kan ada yang dalam bahasa Inggris, jadi gua bisa kasih penjelasannya aja, nanti kalian translate. Jadi tuh Rocket Mania itu sebenarnya kayak game menghubungkan gitu ya kan guys ya, ke arah roket. Jadi kayak kalian harus menghubungkan pipa-pipa yang nanti ke arah roket. Jadi roket akan meluncur sampai roket itu habis. Jadi kalian harus cepat-cepat menemukan jalan yang banyak menuju roket. Jadi nanti kalian dapat poin, roketnya makin lama makin naik level ya. Jadi semakin naik level, poin kalian akan besar dan nanti kalian akan mendapat poin-poin yang besar kan guys ya. Di sini kayak pipa-pipanya banyak kan guys ya. Kalian harus bermain strategi bagaimana pipa itu bisa nyampai ke yang namanya roket-roket tersebut ya. Di sini juga banyak tidak terlalu banyak mode, tapi lumayan lah buat kalian mainin ya kan guys ya. Jadi ini kalian baca, nanti kalian bisa translate ke carinya misalnya ke Wikipedia dan Wikipedia, nanti kalian bisa translate ke arah Google Translate by translator. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini tuh logo dari Rocket Mania Deluxe saya kan guys ya, opening. Di sini ada classic mode and strategy mode, ada academy mode. Ya, ini ada 3 mode untuk kalian mainin. Pokoknya kalian ini game seru banget, kalian harus download. Ada pokoknya
ada juga pokoknya ada di Play Store, cuma beda nama doang tapi sama ya. Karena kan kayak pokoknya inti dalam gamenya itu sama, kalian juga bisa tetap translate di sini karena gua dari sana bahasa Inggrisnya udah nama bahasa Inggrisnya nggak usah gue translate, dan ini nanti kalian coba translate untuk dapet feel-nya ya biasa dari segmen oke guys ya. Nah kita lanjut ke nah jadi tadi udah ada beberapa games yang gue jelasin ya kan guys ya. Nah jadi thank you for watching this video ya kan. Don't forget to subscribe my channel in Serbaguna TV and press the bell for notification kan guys. Come on subscribe, I know you want, I know you know you want to. Thank you for your attention, bye bye. Jangan lupa dukung terus channel Serbaguna TV. Dadah.